Pada konten kali ini saya akan membahas tentang SOCL 504 standar versi 1. Jadi masih menggunakan VR manual di bagian DC offset. Ini adalah hasil simulasi dari SOCL 504 di frekuensi 1 kHz, supply 90 volt DC, belum mencapai daya maksimal. Sekarang kita coba memaksimalkan daya yang ada. Kita tambah input generator, baru menghasilkan 380 watt. Sekarang kita coba tambah watt di 1,7 volt peak to peak. Belum klip di 1,8 volt peak to peak. Klip pada 500 watt dengan input 1,9 volt peak di frekuensi 1 kHz dengan sinus yang bagus, sejajar, dengan klip yang seimbang. Sekarang kita coba melihat respon di 100 Hz THD, apakah masih menghasilkan 522 watt di peaknya atau klipnya. Coba kita run. Dia malah menunjukkan 619, berarti ini menunjukkan bahwa karakteristik dari OCL standar memiliki karakter low yang dominan daripada yang mid, karena yang mid di 1 kHz menunjukkan di input yang sama di 1,9 volt peak to peak menghasilkan 500 watt, sedangkan di 100 Hz menunjukkan 600 watt di beban 8 ohm. Sekarang kita turunkan, kita bahas dulu mengenai sinus yang ini. Jadi yang kuning ini adalah output dari beban 8 ohm, sedangkan yang merah ini pada bagian input generator, dimana sinus antara input dan output sudah menyimpang jauh. Sekarang kita beralih ke 50 Hz. Kita coba kita lihat bahwa pada 50 Hz kita mendapatkan 687 watt dengan input yang sama, tapi sinusnya sudah hancur, klipnya sudah hancur, DCO nya kemungkinan sudah liar. Sekarang kita langsung naik ke 10 kHz. 10 kHz. Coba kita lihat sinusnya. Menghasilkan 480
6 watt dengan sinus yang sudah cacat. Coba kita lihat sinus. Kita bisa melihat pada bagian sinus sudah terjadi cacat, tidak imbang antara sinus positif dan negatif. Posisi klip lebih sempit bagian bawah. Biasanya terjadi kalau bias sudah tidak imbang dan menghasilkan daya rendah di frekuensi 10 kHz. Sekarang kita coba ke 16 kHz. Sinusnya malah aneh. Kita kembali lagi di 1 kHz sebagai standar. Kita kembalikan sebelum mencapai klip. 1,8 volt peak to peak, daya yang dihasilkan 484 dengan sinus yang mulus di 1 kHz tanpa pergeseran fase. Mulus. Kita sudah bisa menyimpulkan bahwa karakteristik driver SOCL standar versi pertama ini memiliki karakter low, bahkan low sharp bisa. Kita juga bisa memodifikasinya lebih flat lagi. Sekarang kita mencoba untuk melihat respon di standar tanpa klip di amplitude 1,8 volt peak to peak. Sekarang kita coba di 100 Hz. Kita stop dulu lemot. Nah, kita bisa lihat pada 1 kHz sudah klip, tapi belum klip, tapi di 100 Hz sudah klip. Ini artinya bahwa respon di frekuensi bawah itu lebih peka daripada di 1 kHz ke atas. Dengan THD 8%, sinusnya sudah melenceng. Ini semakin ke 50 Hz atau semakin ke bawah akan mengalami pergeseran fase yang cukup signifikan. Pada bagian suara bass 600. Sekarang kita coba di 10 kilo.
10 kilo sinusnya tidak menyimpang, mungkin sedikit menyimpang, dan menghasilkan hanya 459. Artinya respon di frekuensi atas itu lebih rendah daripada di frekuensi sub low atau mid low. Sedangkan di 1 kHz sebagai standarnya sangat bagus. Itu artinya bahwa driver ini bisa dikatakan untuk karakter dengan respon baik di frekuensi 1 kHz ke bawah. Untuk mid high kurang baik karena memiliki daya yang rendah atau respon yang rendah di frekuensi 10 kHz ke atas. Pada sesi video berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana memodifikasi agar respon di semua frekuensi itu setara atau bisa dikatakan flat, tanpa cacat sinus, tanpa pergeseran fasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.